wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Silakan, mungkin ada yang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تعقنا عنه بعائق ونعوذ بك من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. Baik, dibuka halaman 104. Sebelah kiri judulnya Al-Abidu wal-Ma'budu. Al-Abid yang menyembah, wal-Ma'budu dan yang disembah. 104. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau baik di dunia maupun akhirat. Ilaqatullah azza wa jal, hubungan Allah azza wa jal bil kauni, dengan alam semesta, hiya ilaqatul khaliqi bil makhluqi, dia merupakan hubungan antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Al-abidu bil ma'budi, hubungan antara penyembah dan yang disembah. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kama qala fil haditsil qudsi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyya, aku merupakan perbendaharaan yang tersembunyi, fa aradtu an u'raf, maka aku menginginkan agar dapat diketahui, fa khalaqtul khalqa, maka aku pun menciptakan makhluk, fabi arafuni, maka dengankulah mereka mengetahuiku. Wala ta'arudha bainal ayatil karimati, dan tidak ada pertentangan di antara ayat yang mulia wal haditsil qudsi, dan hadis qudsi. Li'annal ibadata, karena ibadah itu tastalzimu qabla ayyi syai'in, menuntut adanya, diharuskan ada sebelum segala sesuatu. Ma'rifatullah, dituntut adanya sebelum segala sesuatu. Ma'rifatullahi azza wa jalla, mengetahui Allah azza wa jalla, haqqal ma'rifah, sebenar-benar
tahu. Jadi kalau ditanya apa hubungan Allah dengan makhluk, maka hubungan Allah dengan makhluk itu adalah dalam bentuk peribadatan. Kalau bukan karena ibadah, maka tidak ada hubungan antara Allah dan makhluknya. Kalau Allah menciptakan makhluk tanpa ada ibadah, maka Allah dan makhluk terputus hubungannya sama sekali. Ibadah itulah yang menghubungkan antara yang diciptakan dengan yang Maha menciptakan. Di sini ada dua redaksi nas yang dinukilkan oleh Imam Mutawalli Asy'arawi. Yang pertama surah Az-Zariyat ayat 56, yang kedua hadis qudsi. Hadis qudsi ini sebenarnya bukanlah hadis. Ini masyhur di kalangan ahli tasawuf, akan tetapi tidak diketahui sanad hadisnya, yang menunjukkan ini bukan hadis qudsi, dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga oleh Imam As-Suyuti. Tapi ini masyhur kalimat ini. Itu sebabnya Al-Qari, Al-Mulla Ali Al-Qari itu ketika menukilkan kalimat ini mengatakan bahwa meskipun ini bukan hadis yang memiliki sanad sebagaimana biasanya, akan tetapi secara makna benar. Kalimat yang benar dari riwayat dari ungkapan ini bukan seperti ini. Ini ungkapan yang berubah secara redaksi tapi tidak berubah secara makna. Kalimat yang sebenarnya kuntu kanzan la u'raf. Aku merupakan perbendaharaan yang tidak diketahui. Fa ahbabtu an u'raf. Maka aku menyukai untuk diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku pun menciptakan makhluk. Fa'arraftuhum, maka aku pun mengenalkan diriku kepada mereka. Fabi arafuni, maka mereka pun kemudian mengenal aku dengan sebab aku. Itu kalimat yang ma'ruf terkait dengan ini. Tapi ini bukan hadis qudsi, tapi secara makna benar, karena Allah lah yang kemudian menciptakan segala sesuatu. Kalaulah Allah tidak menciptakan kita, bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Disebut kata makhfiyan, tersembunyi. Di sini artinya Allah tidak diketahui. Makanya kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka Ibnu Abbas menafsirkan kata liya'budun dengan kalimat liya'rifun, untuk menyembahku itu dengan kalimat agar mereka mengetahuiku. Jadi kalimat menyembah itu secara penafsiran itu artinya maknanya ma'rifah. Nah, sekarang ada permasalahan di kalangan beberapa orang tasawuf. Ketika memahami ma'rifah itu sebagai tingkatan tertinggi, lalu kemudian menganggap bahwa pengenalan pada Allah itulah puncak tertinggi sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Ini kita katakan sesuatu yang murni salah. Karena Allah ketika menurunkan apapun kepada makhluknya setelah kita diciptakan, itu terkonsep di dalam sebuah kata. Kata itulah yang kita kenal hari ini dengan nama syariah. Nah, kalau kita tanya sama orang ahli fikih apa itu syariat, mereka akan menjawab ya hukum perbuatan itu namanya syariat. Tetapi secara gambaran besar, syariat itu tidak hanya terbatas pada hukum perbuatan tentang masalah wajib, sunnah, makruh, haram saja. Tapi semua yang berkaitan dengan boleh dan tidaknya kita lakukan, itu semuanya adalah bagian dari syariat. Contoh, bisakah kemudian kita mendendam? Kan tidak ada urusan dengan perbuatan nyata dalam fikih. Karena itu babnya tasawuf, kan larinya ke akidah. Kita katakan iya, itu bagian syariat. Lalu kita tanyakan lagi, bisakah kita mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak qadim? Disebut Al-Quran tidak qadim, Al-Quran itu artinya mempunyai awal, diciptakan. Bisakah kita katakan begitu? Kalau kita jawab tidak bisa, apakah itu hukum yang melekat ke akidah bukan kepada perbuatan? Kita jawab iya. Maka apakah itu di dalam perspektif umum disebut dengan syariat? Jawabannya juga iya. Maka dalam bab ini ma'rifah itu sendiri merupakan bagian dari syariat.
Maka ketika ada orang mengatakan sudah bermakrifah tidak butuh syariat, maka dia sudah memisahkan sesuatu yang sebenarnya dalam bingkai syariat. Ambil contoh telur, analogi sederhana saja. Lalu telur tersebut dijual tanpa tempurung di pasar. Kira-kira ada nggak ya orang yang mau membelinya? Tidak ada. Karena disebut telur itu baru bagus karena dia masih terbungkus dengan cangkangnya itu. Jadi dengan ada bungkusan itulah kemudian orang mau membeli telur. Nah, hari ini kesalahan yang saya maksudkan di awal tadi, ada orang yang beli telur yang sekarang sudah tidak lagi punya kulit luarnya. Artinya dia mengambil pemahaman ma'rifah tapi membuang bingkainya yaitu syariat. Nah, ini jadi masalah. Nah, hal ini kemakin dikuatkan oleh tafsir Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan kalimat illa liya'budun dengan kalimat illa liya'rifun. Kata liya'budun, menyembah, itu biasanya konkret dengan akidah dan fikih. Akidah dari sisi pemaknaan, fikih dari sisi pengaturan. Saya ulangi. Kalimat liya'budun di dalam ayat ini itu ketika ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan kalimat liya'rifun mengandung dua pola. Pola yang pertama, liya'budun itu dia bisa masuk kepada ranah akidah dengan cara menghadirkan makna dari ibadah itu sendiri, punya jiwa, punya arti, punya ruh. Sedangkan dari sisi fikih yang umumnya itu merupakan bentuk atau proses pengaturan cara ibadah. Tetapi tahukah kita bahwa hakikat kalimat ibadah itu ternyata mencakupi akidah dan fikih. Yang hari ini sebagian orang coba memisahkan antara ma'rifah dengan syariah. Lalu kita katakan begini, adapun penyebutan dua istilah yang berbeda, meskipun terkesan berbeda, terkesan terpisah, tetapi sebenarnya tidak terpisah. Sama seperti kita sebut begini. Allah punya sifat fi'il dan sifat zat. Apakah kemudian sifat fi'il dan sifat zat itu berbeda? Tidak. Perbedaannya hanya pada konteks penjelasannya saja, supaya kita mudah memahami. Begitu juga dengan kalimat ma'rifah dan syariat. Hakikatnya ketika disebut ma'rifah adalah tidak mungkin kita bisa masuk ke ranah fikih tanpa kita mengenal Allah terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, la tuqbalul ibadatu mimman yajhalul ma'bud. Tidak diterima ibadah orang yang tidak kenal yang disembah. Ini hakikatnya di situ sebenarnya. Jadi ke sana arah ma'rifah. Tetapi tidak mungkin ma'rifah itu bisa terlaksana ketika orang tidak lagi belajar proses penyembahan. Orang fikih menyebutnya begini, menyembah Allah itu bukan dengan cara yang engkau inginkan, tapi dengan cara yang Allah inginkan. Maka bagaimana kita kemudian bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah inginkan jika syariat Allah kita tinggalkan? Bagaimana caranya? Maka kesalahan orang yang kemudian memisahkan ma'rifah dengan syariat, konsepnya ini, dia terjatuh kepada satu posisi yang sangat riskan sekali, karena pada posisi itu dia mengakui Allah adalah zat satu-satunya yang berhak disembah, tapi untuk menyembah Allah dia menggunakan metode dia sendiri. Dia menyembah Allah dengan cara dia, bukan lagi menyembah Allah dengan cara yang Allah inginkan. Karena syariatnya sudah dia lepaskan. Contoh seperti orang yang misalkan mengatakan sholat cukup dengan niat saja, tidak perlu melakukan gerakan. Nah, ini kesalahan yang luar biasa sekali. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan ibadah. Karena itulah yang membentuk hubungan kita dengan Allah. Kalau sekiranya bukan karena ibadah, maka taklah kemudian kita dan Allah itu bisa terkoneksi. Fal haqqu tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala, huwal khaliqul mausuf, dia merupakan zat pencipta yang disifati bisifatil kamalil mutlaq, dengan sifat-sifat yang sempurna secara mutlak. Wal kaunu makhluqun lahu, alam semesta ini makhluknya Allah. Wallahu jalla wa'ala, dan Allah yang maha tinggi, huwal ma'budul wahid, dialah yang disembah satu-satunya, al mustahaqqu
lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Wal kaunu, dan alam semesta, bikulli ma fihi, dengan semua yang ada di dalamnya, abidun, penyembah yang beribadah, musabbihun, yang bertasbih, bilang qita'in, tanpa terputus. Al insanu abidun, manusia ini yang menyembah, penyembah, yang menyembah. Wal hayawanu abidun, dan hewan itu juga yang menyembah. Wal jamadu abidun, dan benda mati pun itu menyembah. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, wa ghairuhum minal makhluqati, dan selain mereka daripada makhluk-makhluk, ma'alimna minha, apa-apa yang kita ketahui dari makhluk tersebut, wa ma lam na'lam, atau yang tidak kita ketahui, abidun, semuanya itu adalah penyembah, semuanya menyembah. Jadi dalam konteks ini Syekh Mutawalli Sya'rawi ingin mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan makhluk tidak hanya terbatas kepada manusia saja. Hakikatnya semua makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya menyembah Allah. Apakah itu manusia, hewan, batu, kayu, semuanya, hatta pasir, tanah, semuanya, baik yang dalam ilmu biologi kita nisbahkan kepada hidup dengan nama makhluk hidup, ataupun benda-benda yang kita golongkan sebagai kelompok golongan benda mati. Itu di dalam teks keagamaan semuanya disebut makhluk dan semuanya menyembah Allah. Jadi ketika kita lihat batu yang kita sebut sebagai benda mati, itu bukan berarti batu tidak menyembah. Batu itu menyembah Allah. Nah, kita akan melihat lebih jauh bagaimana nanti cara makhluk-makhluk ini menyembah Allah. Wa min hadhil makhluqat, dan dari makhluk-makhluk ini, ma huwa maqhurun 'alal ibadah, apa-apa yang tunduk dalam urusan ibadah. Dia tunduk dalam ibadah. Mana contohnya? Malaikat. Malaikat itu ketika disuruh oleh Allah untuk sujud, dia sujud terus, nggak pernah bangkit. Dia tertunduk. Beda dengan kita, disuruh sujud kadang bangun, disuruh bangun malah sujud gitu kan. Malaikat tidak, dia sekali disuruh sujud dia tidak akan pernah bangkit lagi sampai ada perintah dari yang memerintahkan. Nah, itu malaikat. Makanya ada tugas malaikat itu kerjanya sujud saja, dia sujud aja kerjaannya. Ada yang zikir aja kerjaannya, dari sejak Allah ciptakan sampai nanti dikerjain zikir aja, dia nggak berhenti itu zikir, terus menerus seperti itu. Ini namanya makhur, tunduk. Wa minha, dan daripada makhluk-makhluk ini, jadi tadi satu model ya, model yang tertunduk, dia tidak punya pilihan. Ketika diperintah A, dia nggak bisa memilih yang lain. Nggak bisa malaikat itu mengatakan, ya Allah 100 tahun aja ya, 100 tahun lagi saya turun ke bumi jalan-jalan. Nggak ada. Dia tertunduk dengan perintahnya Allah terkait dengan apapun perintah tersebut. Tapi ada dari makhluk-makhluk tersebut, wa minha ma u'tiya, yang diberikan hurriyatal ikhtiyari, kebebasan untuk memilih. Tidak ada yang diberi kebebasan memilih. Fi ayya'buda aw la ya'bud. Apakah dia pada urusan apakah dia mau menyembah ataupun dia tidak mau beribadah atau menyembah. Terserah dia. Maka jangan heran, manusia dengan jin ada yang muslim, ada yang non muslim. Kenapa itu ada? Karena adanya hurriyatul ikhtiyar, kebebasan untuk memilih. Di dalam mazhab Asy'ari itu namanya kasbul ikhtiyar. Nah, mazhab Asy'ari namanya kasbul ikhtiyar. Kasab. Orang di pesantren-pesantren itu ngomongnya kasab. Kasab. Nah, kita tuh dihisab oleh Allah itu berdasarkan kasab itu, bukan berdasarkan perbuatan, karena perbuatan Allah yang ciptakan. Kasab itulah yang menyebabkan kita dihukum atau tidak. Dan itu pun ketika kasab tersebut berbentuk dalam dunia nyata. Jadi kalau misalkan kita tidak punya kasab tapi ada perbuatannya tidak dihukum oleh Allah. Mana contohnya? Saya nembak burung. Ternyata yang mati manusia bukan burungnya.
Karena meleset, nembak ke atas kena manusia. Sengaja atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena perbuatan itu kalau dihukum, maka Allah menghukum dirinya sendiri, karena itu hasil ciptaannya. Perbuatan itu kan Allah yang menciptakan. Tapi di mana kita dihukum? Ketika kita ada kasab. Contoh, misalnya memang mau nembak manusia. Lalu saya tembak, memang kena, mati. Yang di situ saya baru dihukum. Tapi kalau saya tembak manusia bukan karena kasab saya. Karena kasab saya kan ke nembak burung, bukan nembak manusianya. Iya kan? Kasab saya ke burung, bukan ke manusia. Tapi yang kena manusia, maka saya tidak dihukum. Maka ada namanya, misalkan kita dalam fikih itu apa namanya? Qatlu bi ghairi amdin. Membunuh tanpa sengaja. Kita naik mobil tiba-tiba remnya blong. Lalu nabrak warung di samping jalan. Ada suami, ada istri, ada anak dua, semuanya mati. Kita tidak ada niat untuk menabrak mereka. Tapi karena berhubung mobilnya sudah tidak bisa kita kontrol, lalu mereka meninggal dunia dengan sebab tertabrak karena mobil kita, dalam hukum akidah, karena kasabnya bukan di situ, maka kita tidak dihukum oleh Allah. Makanya disebut al-qatlu bi ghairi amdin. Di dalam hukum fikih sekalipun ditentukan prosesnya bahwa orang yang membunuh tidak sengaja, maka dia tidak bisa dihukum. Paling-paling itu pakai diat. Kenapa diat? Denda. Karena denda ada yang dirugikan. Tapi yang ini nggak boleh dihukum karena dia tidak melakukan sebuah kesalahan karena berdasarkan kasab. Maka diberi denda. Denda itu tujuannya untuk apa? Untuk menutupi kerugian dari korban. Namanya pakai diat. Tapi kalau qatlunya bi amdin, dengan sengaja, saya memang mobilnya nggak, remnya nggak blong, mobilnya bagus, baru beli lagi. Beli jam 8-9 saya tabrak orang, sengaja emang. Maka kita dihukum sebagai pembunuh, dan pembunuh dalam hukum fikih ya dibunuh. Nah, itu kira-kira bisa dipahami ya. Nah, kita ada, kenapa kasab itu ada? Karena diberikan kebebasan untuk memilih oleh Allah. Kita bisa memilih. Yang mau ngaji, nggak ngaji boleh memilih. Semua orang punya pilihan. Tapi ada yang tidak bisa dipilih. Jadi begini, ada makhluk dalam urusan ibadah itu nggak bisa milih, seperti malaikat itu nggak bisa milih ya. Gunung bisa milih nggak? Nggak bisa milih. Yang bisa milih itu hanya dua, manusia dan jin. Jadi hanya manusia dan jin saja yang bisa mempunyai kemampuan untuk memilih. Selain dari jin dan manusia tidak ada satupun yang punya. Makanya disebut makhur, tunduk. Makhur itu dalam bahasa yang lain, kalau musuh itu disuruh menyerah, itu kayak dipaksa, itu namanya makhur. Makanya kalau orang berperang lalu dia kalah perang disebut makhurun. Orang kalah perang itu. Kenapa kalah perang? Karena dia tunduk, dipaksa untuk menyerah. Nah, seperti itu disebut makhurun. Artinya dia nggak punya lagi potensi untuk melakukan pilihan. Oh enggak, walaupun ini mau tetap melawan, dia udah kalah. Daripada dibunuh mendingan nyerah. Nah, itu disebut makhur. Tapi yang memilih, seperti misalkan tentara Israel tuh, dalam kondisi perang hari ini kan dia masih dianggap punya keunggulan. Tapi ada saja tentara yang tidak mau ikut perang. Nah, itu kan disebut dengan hurriyatul ikhtiyar. Dia boleh memilih untuk ikut, boleh memilih untuk tidak ikut, walaupun nanti pilihannya itu mendapatkan konsekuensi. Apapun itu konsekuensinya. Nah, itu terkait dengan hal tersebut. Tapi ada yang menarik dalam bab ini. Manusia meskipun dalam sisi ibadah punya hurriyatul ikhtiyar, ada bab tertentu yang dia tidak punya hurriyatul ikhtiyar. Contohnya apa? Kita itu kan punya kemampuan, kebebasan untuk memilih ya. Tapi pada kita manusia, termasuk pada jin, itu ada bagian yang kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Saya lahir di Aceh. Orang Aceh dengan kulit begini, panjang tinggi segini, ya, dengan bentuk wajah begini, itu bukan sesuatu yang bisa saya pilih. Saya nggak bisa mengatakan, Allah kenapa saya nggak kayak David Beckham misalkan gitu kan. Walaupun nanti kalau ditanya Allah mau, nggak mau juga kan gitu kan. Saya lebih senang begini. Maksud saya dalam bab itu kita tidak bisa memilih. Begitu juga dari sisi usia. Kata Habibie, saya nggak mau hidup 60 tahun. Saya mau hidup 250 tahun.
kata Habibie. Bisa dipilih begitu? Nggak bisa dipilih. Jadi ada bagian dari kehidupan kita itu yang sama dengan makhluk lain, tidak punya hurriyatul ikhtiyar. Itu sudah ketetapan Allah. Makanya ada 5 itu kan, apa? Mati, jodoh, rezeki, maut, jodoh, rezeki, apa lagi? Ada apa lagi itu? Hujan, apa yang ada di dalam rahim, ya. Nah, itu ada 5 kan semuanya. Yang di dalam rahim dan turunnya hujan itu kan semuanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu berapa banyak mendung yang tidak turun hujan. Sampai ada lagu mendung tak berarti hujan. Nah, walaupun banyak juga hujan tak didahului mendung, kan gitu kan? Nah, nggak butuh lagu baru kayaknya. Baik. Wa ayyuti'a au ya'si, untuk taat ataupun bermaksiat. Nah, ini bagian dari hurriyatul ikhtiyar. Wa yanbaghi an nulahid, dan sepantasnya lah kita kemudian memperhatikan annal ladzina ya'budunallaha maqhurin. Adapun sesungguhnya makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah maqhurin, secara tunduk mutlak. Alal ibadah, dalam urusan penyembahan, humul ladzina ikhtaru dzalika, merekalah yang memilih yang demikian itu. Jadi malaikat itu seperti itu ya karena mereka sendiri yang memilih. Ketika mereka memilih seperti itu, maka pilihan itu menjadi final. Tidak lagi bisa dirubah. Nggak bisa lagi ada konsekuensi apapun. Walladzina tahammalul amanah, dan yang menanggung amanah, fasaral majalu maftuhan, maka posisinya itu terbuka lahum bagi mereka, ayuti'u au ya'saw, baik itu mereka mau taat ataupun bermaksiat. Hum aidan, mereka juga alladzina ikhtaru dzalik, mereka juga yang memilih hal yang demikian itu. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa kaunahu kullahu, menciptakan alam semestanya seluruhnya, ala asasil ikhtiyari, atas dasar pilihan. Jadi semua itu milih. Kita ini jadi kayak begini karena milih juga. Malaikat begitu ya karena pilihan. Gunung seperti itu karena pilihan. Batu seperti itu ya karena dia milih begitu. Batu pengen milih begitu ya jadi begitu. Jadi Allah ketika menciptakan sesuatu itu bukan memaksakan, karena Allah ingin makhluknya itu berada pada posisi seperti yang dia inginkan, tetapi dalam koridor menyenangkan dan tidak merusak hubungannya dengan Allah. Ya, mungkin kalimat yang paling tepatnya seperti itu. Dia senang tapi tidak merusak hubungannya dengan Allah. Yang jadi persoalan hari ini, banyak orang melakukan kesenangan tapi di saat yang bersamaan dia merusak hubungannya dengan Allah. Dia mabuk, dia senang kan? Tapi dia merusak hubungannya dengan Allah. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Senangnya dapat tapi hubungannya dengan Allah yang rusak, itulah yang kemudian dia tinggalkan. Yang dia lakukan. Walakinna hunaka man ikhtaru marratan wahidatan. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang memilihnya hanya satu kali saja. Nah, malaikat tuh milih sekali saja tuh. Milih begitu, nggak ada nafsu, ada akal. Ya kan? Maka tidaklah diberikan nafsu, dikasih akal. Binatang sebaliknya punya nafsu, tidak mau akal. Maka diberikan oleh Allah nafsunya, lalu tidak diberikan akal. Yang parah kita pengen akal, pengen pernah nafsu, dua-dua dikasih. Nah, ini kita. Nah, yang tadi hewan, malaikat, itu dia hanya pilihannya hanya satu kali, dia sudah memilih. Maka Allah berikan pilihannya. Yang jadi masalah adalah posisinya fakhtaru ayyakunu maqhurin, mereka memilih. Wa hunaka man ikhtaru, dan di sana ada orang yang memilih ayyu'tiyahumullahu azza wa jalla al-ikhtiyaral muta'addid. Di sana ada juga makhluk yang memilih ayyu'tiyahumullah
azza wa jal, supaya Allah memberikan kepada mereka al-ikhtiyar al-muta'addid, ikhtiar yang bermacam-macam, berjenis-jenis. Jadi bukan satu aja. Makanya orang, kalau kita lihat misalkan manusia dengan jin, itu pilihannya banyak sekali. Jangankan dalam urusan ibadah, bahkan dalam urusan kehidupan sehari-hari saja. Jam 8 pengen makan kangkung, jam 9 sudah pengen makan ubi, lain lagi. Kangkung udah nggak pengen. Jam 11 pengen makan ayam, begitu setengah 12 sudah pengen makan ikan kembung. Padahal baru setengah jam. Pilihannya terlalu banyak. Dan itu permintaan kita dari awal. Makanya kemudian kita diberikan banyak pilihan. Bihaitsu asbaha likullim minhum, di mana setiap daripada mereka, bagi setiap daripada mereka, ikhtiyarun hurrun, pilihan yang bebas, baina ta'ati wal ma'siyati, di antara ketaatan dan maksiat, tiwala fatrati hayatihi dunyawiyah, sepanjang masa kehidupannya di dunia. Nah, jadi kita pilihannya banyak. Makanya jangan heran ada anak DNID ya. DNID itu kan anak kiai tuh. Dia ngaji dari kecil, pindah dari satu surau ke surau yang lain, tapi belakangan malah menjadi gembong komunis. DNID namanya aja Ahmad kan. DNID itu kan namanya Ahmad. Kemudian ganti jadi Dipa Nusantara. Jauh betul kalimatnya. Karena namanya Ahmad itu. Ayahnya kiai. Ayahnya itu Buya. Kalau orang Padang Buya. Ini kan jadi masalah. Kenapa DNID yang alim beragama di waktu kecil lalu berubah di waktu besar? Karena manusia punya banyak pilihan. Dia memilih ketika di waktu besar untuk berubah, tidak lagi menjadi Ahmad, tapi sudah menjadi DN. Dia memilih jadi DN daripada memilih jadi Ahmad. Dia tidak sekali pilihannya, karena ketika besar dia memilih kembali. Kalaulah Allah izinkan saat itu dia bisa kembali lagi, misal seperti Ahmad dulu, bisa saja terjadi, tapi kan dia tidak pengen untuk kembali. Kalau dia misalkan kembali lagi, maka dimungkinkan dia sudah mempunyai pilihan selanjutnya. Makanya ada dulu di masa Rasulullah SAW telah meninggal dunia, banyak sahabat yang murtad, orang-orang yang murtad. Tapi mereka ada yang kembali lagi ke dalam Islam. Jadi tadi memilih untuk pergi, sekarang memilih untuk kembali. Nah, jadi manusia itu punya banyak pilihan. Hunakal malaikah, ada juga malaikat-malaikat. Wa hum yusabbihunallaha bil-laili wan-nahar. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan siang. Wa la ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah terkait apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Misdaqan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidaklah melakukan kesalahan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, begitu pula firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terkait apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Wal al-malaikah, malaikat-malaikat, humul ladzina yuwakkilullahu subhanahu wa ta'ala ilaihim. Mereka lah makhluk-makhluk yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ma yasha'u fi kaunihi, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah di alam semestanya. Fa kullu syai'in, maka segala sesuatu, fil kauni, di alam semesta, muwakkalun bihi malak, maka akan diwakilkan kepada malaikat. Hasba ma yasha'allahu jalla jalaluh, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah jalla jalaluh. Minhum hamalatul arsh, di antara malaikat-malaikat tersebut ada malaikat yang membawa arash. Nah, ini malaikat yang paling besar ini ya. Berapa jumlahnya? Berapa? Thamaniyah. 8 orang. Malaikat 8. Yang 70.000 itu yang keliling arash. Yang keliling. 8 orang. Thamaniyah.
Wal malaikatul muqarrabuna ilaihi tabaraka wa ta'ala, dan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dekat itu artinya mendekat, bukan dekat dengan Allah itu dekat seperti kita dekat dengan teman, bukan ya, tapi dekat dengan alam keilahian. Ya, dia ada alam malaikat, ada alam ketuhanan. Nah, itu yang paling dekat ke alam ketuhanan. Itu disebut malaikat al-muqarrabun. Wal alun, malaikat yang paling tinggi. Malaikat yang paling tinggi ini itu posisinya jauh lebih tinggi dari malaikat muqarrabun. Mana dalilnya? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, lalu Allah bertanya kepada iblis karena dia mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, dia dari api. Lalu Allah mengatakan, astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau ini menyombongkan diri atau engkau ini merasa diri bagian dari orang-orang yang tinggi? Siapa yang tinggi di situ? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-alin itu malaikat. Siapa al-alin? Malaikat yang tidak diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Jadi tidak semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ada malaikat yang tidak sujud kepada Nabi Adam, yaitu malaikat al-alun namanya, al-alin. Di mana kita dapat di tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di penjelasan ayat itu. Istakbarta am kunta minal alin. Nah, sekarang kita mau cari hikmahnya. Kenapa ada malaikat yang tidak sujud ke Nabi Adam? Kalau sekiranya semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka akan dipahami bahwa bolehlah makhluk sujud kepada makhluk. Makanya tidak semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Untuk membuktikan bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan penyembahan, tapi ketaatan pada perintah. Saya ulangi, karena ini penting. Sujudnya sebagian malaikat kepada Nabi Adam, bukan semuanya, mengandung hikmah bahwa sujudnya mereka kepada Nabi Adam bukan dalam bentuk penyembahan, tapi dalam bentuk mengikuti perintah. Dalilnya karena ada malaikat yang tidak sujud saat itu. Malaikat al-alin ini tugasnya hanya berzikir saja. Dia tidak punya tugas yang lain. Ketika Allah menciptakan mereka, tugas mereka hanya berzikir saja kepada Allah. Terus menerus, tidak berhenti sampai seterusnya. Itu aja kerjaan mereka. Wa malaikatul maut, malaikat-malaikat maut. Wal malaikatul mukallafuna bil insan, dan malaikat-malaikat yang dibebankan urusan manusia. Kal hafadhatil kiram, sebagaimana malaikat-malaikat penjaga yang mulia. Walladzina yaktubuna ma yaf'aluhul bashar, dan malaikat-malaikat yang menuliskan apa-apa yang dikerjakan oleh manusia. Min a'malin, daripada perbuatan-perbuatan, wa ghairihim wa ghairuhum, dan juga selain mereka yang sudah disebutkan. Jadi malaikat-malaikat yang lainnya. Fakullu ajnasil kauni, setiap jenis-jenis yang ada dalam alam semesta, qad ikhtaratil qahra, semuanya memilih untuk tunduk. Satu kali dia pilih. Dia pilihnya satu kali, termasuk malaikat. Milihnya satu kali. Pengen dapat akal tapi tidak punya nafsu. Waktu kecil dulu saya diceritakan begini. Untuk memudahkan memahami ini, dulu saya pernah dengar cerita waktu kecil. Allah alam ya cerita ini benar atau tidak, tapi dari cerita ini kemudian saya paham makna ikhtiar untuk pertama sekali pada makhluk itu. Jadi ketika diperlihatkan kepada malaikat akal dan nafsu, lalu malaikat tahu apa yang bisa diakibatkan oleh nafsu, dia tidak mau ambil nafsu, ambil akal saja. Ambil akal saja. Hewan, dia pengen ngambil nafsu saja. Karena hewan itu kan makan, lari kemana-mana, ya kan? Dia tidak mau terikat. Kalau punya akal, dia akan terikat dengan aturan, karena dia sudah berpikir, kan gitu. Maka dia ambil nafsu, tidak mau akal. Datang manusia, malaikat ini kurang, hewan ini kurang, aku pengen yang sempurna, dua-duanya diambil. Nah, dan cerita ini jangan dipahami tentang wujud sahihnya ya, tapi pahami dari makna yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan bahwa malaikat hanya sekali memilih, semua makhluk milihnya satu kali, sedangkan manusia dengan sebab milih dua-dua, nafsu dan akal, maka dia kemudian punya pilihan, yang pilihan tersebut bisa berulang-ulang di setiap waktu.
Wasarat maqhuratan, maka setiap jenis yang ada dalam alam semesta ini tunduk bikhtiyariha, dengan pilihan yang sudah dia buat. Adal insi wal jin, kecuali manusia dan jin. Manusia enggak seperti itu, jin enggak begitu. Dua makhluk Allah ini beda. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak ditambah makhluk lain. Allah enggak mengatakan wa ma khalaqtul malaikah, wa ma khalaqtul hayawan, wa ma khalaqtul nabat. Enggak ada, Allah mengatakan. Allah nggak katakan, tidaklah kau ciptakan batu ini kecuali untuk menyembahku. Tidak ada. Kenapa? Karena dia makhurah. Pilihannya cuma satu kali. Tidak bisa berkali-kali. Jadi tidak ada syariat pada makhluk yang seperti itu. Karena manusia punya pilihan yang terus-menerus bermacam-macam, berlevel-level, bertingkat-tingkatan, dan terus-menerus di sepanjang waktu sebelum dia meninggal, maka kemudian ditetapkan untuk adanya syariat. Kenapa harus ada syariat? Kalau nggak ada syariat, kita ini seperti lebih buruk daripada binatang. Binatang dia tidak butuh, karena ketika dia dapat nafsu memang bentuknya seperti itu. Jadi kalau harimau menerkam misalkan kelinci, memang itu sudah hakikatnya begitu. Manusia kalau tidak diturunkan, dia bukan kelinci dimakan. Harimau yang makan kelinci, harimau itu pun juga dimakan manusia. Bukan cuma kelinci dimakan, mau harimaunya dimakan. Itu manusia. Buktinya mana? Berapa banyak orang makan kabel listrik? Ya kan? Kabel listrik. Tuh baru ini ada yang makan tower BTS. Ya kan? Berapa banyak? Betul nggak? Nah, itu manusia. Jadi lebih dahsyat daripada singa tadi. Maka diperlukanlahnya syariat. Fa idza qara'na qaulal haqqi jalla wa ala, apabila kita membaca firman Allah jalla wa ala, surah Al-Ahzab ayat 72, inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal, kami berikan amanah kepada langit-langit. Aradna itu bukan memberi ya, memperlihatkan. Arad itu artinya ada kalau kita pameran itu namanya ma'rad. Arad itu artinya diperlihatkan, kamu mau nggak ditawari ya, ditawari. Inna aradnal amanah, kami itu menawarkan amanah ada samawati wal ard, kepada langit-langit dan bumi, wal jibal, dan juga gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, tapi semuanya itu enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, karena khawatir mereka akan melakukan kesalahan. Jadi langit itu pernah ditawari amanah. Apa amanah yang dimaksud di sini? Amanah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ditawarin ke langit, langit nggak mau. Berat ya Allah, berat. Kami biar begini aja. Ditawari ke bumi, udah nggak apa-apa. Biarkanlah engkau ciptakan yang lain saja ya Allah, di atas punggung aku diinjak-injak, yang penting aku begini aja ya, apa yang itu jangan dikasih. Gak sanggup ya Allah. Gunung juga sama. Kenapa kalimat yang digunakan aradna? Karena kalau kita misalkan pahami kata aradna itu dengan memberi, loh kok langit, bumi, gunung kok menolak pemberian Allah? Berarti Allah nggak ada harga dong pemberian Allah. Berarti itu adalah penentangan. Kok makhluk lebih kuat daripada Khalik? Kalimat aradna artinya bukan memberi, menawarkan. Nawar itu kan boleh diterima, boleh tidak, diberi pilihan. Makanya kenapa kemudian Syekh Mutawalli Syar'i mengatakan mereka punya pilihannya satu kali. Pilihannya satu kali. Jadi kalimat aradna itu dari situ keluar. Tapi kalau kita pahami secara tekstual nggak ketemu tuh. Dia harus memahami secara konteks tafsir ayat ini. Kalau nggak ketemu tuh dengan penjelasan tadi, kenapa milihnya satu kali. Jadi soal Ahzab ayat 72 ini penting kedudukannya. Jadi mereka tidak menolak, maka kalimatnya bukan tolak, karena kalimat menolak itu artinya faradda. Atau di sini kalau disebut sini faradatna ayyahmilnaha, dan mereka menolak untuk enggak. Kalimatnya fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan. Enggan itu Allah kalau boleh, kan begitu kalau enggan kan? Kalau boleh Allah jangan kami ya Allah, kan kira-kira begitu. Kalau menolak, kasih aja ke yang lain, nggak usah kami. Nah itu menolak itu. Tetap aku kasih, tetap aku nggak mau, nggak, itu menolak namanya. Kalau enggan ya Allah, kalau bisa jangan untuk kami. Nah, itu namanya abian, abaina itu.
Maka tidak menggunakan kalimat menolak, menggunakan kalimat fa'abaina. Jadi antara kalimat aradna fa'abaina itu dalam konteks kalimatnya itu seimbang. Makanya salah satu mukjizat Al-Quran itu mukjizat bahasa. Peletakan bahasanya tepat sasaran. Coba kalau kita pahami dengan teks bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan ini memberi artinya. Dalam konteks bahasa Indonesia ya, bisa rusak ini. Loh, diberi, namanya diberi kan harus diterima, namanya Allah yang beri. Diberi, ditolak, berarti kan mereka membangkang. Langit, bumi, gunung membangkang. Pertanyaannya, kok masih ada? Manusia aja pada masa Nabi sebelum Nabi Muhammad aja diazab. Kenapa gunungnya nggak diazab? Kenapa buminya nggak diazab? Menolak pemberian Allah, ya kan? Jadi ini bukan memberi, tapi menawarkan. Jadi kemudian langit, bumi dan gunung-gunung dia punya kebebasan untuk memilih apakah boleh menerima ataukah tidak mau menerima. Diberi kebebasan. Makanya kemudian Syekh Mutawalli mengatakan mereka semuanya makhluk-makhluk selain jin manusia punya satu kali pilihan. Nah itu dasarnya dari situ. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, ini dalilnya. Tapi nggak bisa cuma dibaca dalilnya, harus dijelaskan. Kadang-kadang ada orang yang tekstual, kalau tekstual nggak ketemu. Wa ashfaqna minha, ya, mereka takut tidak sanggup memikulnya. Wa hamalahal insan, tapi manusia mau untuk memikulnya. Di saat langit nggak mau, bumi nggak mau, gunung-gunung nggak mau, kita mau. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, insan di sini apa Nabi Adam? Kepikir nggak pertanyaan itu? Iya. Apa saya juga ikutan? Atau cuma Nabi Adam? Kalau Nabi Adam yang minta begitu, kenapa Allah nggak menghukum Nabi Adam saja? Kenapa kita ini harus dihukum? Nah, gitu kira-kira ya. Kan banyak orang bertanya begitu. Kalau kita belajar ilmu akidah, itu ada disebut alam ruh. Alam ruh. Tidak ada satupun makhluk dari kalangan manusia yang menolak. Makanya ada perjanjian dengan Allah itu. Sebelum dihembuskan itu. Perjanjiannya adalah bahwa mereka taat kepada Allah. Semua kita tuh taat kepada Allah. Makanya kenapa ketika dihembuskan memori itu dihapus. Tujuannya apa? Supaya ada pengujian. Kalau nggak ada memori itu teringat dengan perjanjian dengan Allah itu kan nggak ada ujian. Sama seperti orang diciptakan baik semuanya lah. Ngapain diciptakan? Nggak ada ujiannya. Kayak orang nggak ujian, ngapain sekolah? Sekolah karena ada ujian. Ya kalau sekolah nggak ada ujian, ngapain sekolah? Nah gitu kan? Kira-kira begitu. Dalam bahasa yang lain, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan kembali di bawah, kembali dengan memori tersebut. Dan memori itulah yang akan mengingatkan kita bahwa kita punya perjanjian sebelumnya. Dan itu yang membuat kita tidak bisa banyak berargumentasi di dalam pengadilannya Allah. Karena kita terikat dengan kode etik antara makhluk dengan Khalik. Di sisi yang lain, kita bisa katakan bahwa tidak bisa beban ini kemudian dipikul oleh ayah kita Nabi Adam alaihissalam saja. Karena beliau bukan satu-satunya yang mengambil keputusan. Karena perjanjian itu bukan hanya Nabi Adam dengan Allah saja. Kita semua itu bagian perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah itu hanya sebatas tidak menyembah apapun kecuali Allah. Makanya kan banyak dalam ayat, misalkan di surah Qul attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian pernah mengambil sebuah perjanjian dengan Allah? Ketika cerita orang Yahudi yang merubah-rubah kitab, lalu kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Maka kalimatnya apa? Apakah kalian pernah bikin perjanjian dengan Allah masalah itu? Nggak ada kan, karena perjanjian kita dengan Allah tidak menyembah kecuali Allah itu perjanjiannya. Loh kenapa sekarang kamu ketika hadir ke dunia kamu bikin seakan kamu melakukan seakan kalian pernah punya perjanjian lain dengan Allah. Dan itu banyak ayatnya tentang masalah-masalah itu. Yang menunjukkan bahwa kita pernah membuat perjanjian dengan Allah. Nah itu, jadi tidak bisa beban itu dibebankan hanya kepada kakek kita saja. Kita semua bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Itu sebabnya kenapa Nabiullah Adam kemudian tidak akan dihukum oleh Allah dengan sebab anak cucunya melakukan kesalahan. Nah itu dari situ konteks akidahnya. Dan itu harus dipahami begitu. Kalau enggak nanti kita akan mengkritisi keadilannya Allah. Itu berbahaya, bisa kafir. Na'rifu anna samawati wal arda wal jibala. Ini belum selesai. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Udah zalim bodoh pula. Itu kita.
Jadi dalam konteks itu ternyata bumi, gunung-gunung, langit itu lebih pintar dari kita. Dia tahu bebannya terlalu besar. Maka kemudian dia tidak mau memikul, tapi kita mau menerimanya. Maka jangan heran ketika kita diciptakan oleh Allah, mau diciptakan oleh Allah, malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu mimma yufsidu fil ardi yasfiku dima, kan gitu kan? Oh, kamu menjadi ke orang yang akan melakukan kerusakan di dunia, menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kalimat itu muncul? Karena gak ada satupun makhluk yang mau mengambil beban itu. Dan malaikat kan jadi saksi. Oh, malaikat saja gak mau. Datang manusia kemudian mau mengambil beban itu. Maka Allah kemudian membekali manusia supaya manusia tidak lagi melepas. Jadi manusia ketika awal diciptakan itu sudah zalumun jahul. Itu hakikatnya. Mana dalil lain? Surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Kerugian, karena kerugian bagi orang yang zalim dan bodoh. Ya, paham? Lalu Allah bekali. Kalau dalam surah Al-Baqarah dibekalinya dengan wa 'allama Adamal asma. Di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dengan ilmu manusia bisa beriman, dengan ilmu manusia bisa beramal soleh, dengan ilmu manusia bisa saling nasihat menasihati. Dalam bahasa lain, Allah kasih perangkat supaya kebodohan dan kezaliman dan kerugian yang ada pada manusia itu terangkat, menghilang. Caranya bagaimana? Memberikan pengetahuan. Maka jangan heran kemudian ketika Allah berfirman, qul la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kalimat-kalimat seperti itu untuk menunjukkan ini loh cara kalian tuh bebas daripada kezaliman, kebodohan, kerugian. Jadi bukan dengan cara kita cari uang, bukan dengan cara kita jadi DPR, bukan dengan cara kita masuk partai politik, tapi dengan cara ilmu. Makanya kalau ketika kita punya, cari uang, kita jadi anggota DPR, lalu ilmunya tinggal, inilah rusaknya. Rusak. Dalam bahasa yang lain, kamu silakan lakukan apapun yang halal bagi kamu di dunia, tapi jangan jadikan apapun sebagai panutan kecuali ilmu. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian ilmu jadi panutan kalau ilmunya saja tidak ada? Nah, padahal itulah alat yang mengangkat kita dari kebodohan, mengangkat kita dari kezaliman, mengangkat kita daripada kerugian. Ada hadis Rasulullah dan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya lupa perawinya, yang mengatakan bahwa nanti di akhirat itu yang pertama dikumpulkan al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Nabi, para orang-orang yang berilmu, baru orang-orang yang syahid. Jadi orang yang berilmu pun itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar di atas orang yang syahid. Kenapa di atas orang yang syahid? Karena orang yang syahid di jalan Allah tidak pernah disebut pewaris Nabi. Pernah dengar? Orang yang syahid itu disebut pewaris Nabi? Enggak. Yang disebut pewaris Nabi siapa? Ulama. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang paling indah lagi ketika Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah, yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah itu ya ulama, bukan orang yang syahid. Bukan orang yang syahid. Orang yang syahid di jalan Allah bisa saja dia itu punya semacam apa istilahnya? Pendorong. Contohlah, sekarang di Palestina orang berjuang mati-matian tidak takut mati karena kalau dia nggak berjuang pun kan dia tertindas. Penindasan itu jadi pendorong. Nah sekarang kita uang banyak, kehidupan enak. Apa alasan kita nuntut ilmu? Yang nuntut ilmu aja banyak miskin? Nggak ada pendorong. Maka kebaikan yang kemudian didapatkan tanpa dorongan sekalipun, artinya dorongan nyata ya, bukan dorongan dalam diri kita yang eksternal, itu tentu manfaat dan kekuatannya lebih besar daripada kebaikan yang ada dorongan eksternalnya. Karena orang yang nuntut ilmu itu dorongannya cuma satu, yang internal, nggak ada dorongan eksternal. Dorongannya cuma internal, mau, pengen, haus, lapar, cuma itu aja. Tapi kalau orang jihad,
Bisa saja itu karena faktor X, faktor eksternal ya. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Dimarahin orang tua, malu dengan komunitas, dengan masyarakat. Orang lain pergi berjuang, dia tidur. Kan itu terjadi masa Nabi kan misalkan. Ada selalu faktor. Makanya kenapa kemudian Allah memberikan derajat kepada orang yang berilmu hatta di hari akhirat itu di atas para syuhada. Sehingga juga dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat para syuhada itu mengatakan andaikan kami ada di kelompok itu. Nunjuk ke kelompoknya para ulama. Jadi orang yang syahid di jalan Allah itu nunjuk ke kelompoknya para ulama. Nah, kita syahid enggak, alim enggak? Ini yang jadi masalah. Syahid enggak, alim enggak? Mau ke Palestina enggak mungkin. Mau nyampe di airport ditangkap polisi. Ya kan? Alim juga kagak. Kenapa? Belajar 2 minggu sekali, itu pun sering ada datang. Jadi masalah lagi. Ya dong. Nah ini problem. Kecuali misalkan, Ustaz saya nggak datang ke sini, saya ngaji tempat lain. Alhamdulillah. Kalau tempat lain enggak, ke sini enggak, kan jadi masalah besar. Ini yang perlu yang harus kita pahami, bahwa bodohnya manusia, dia mau nerima beban amanat untuk jadi khalifah, tapi perangkat untuk dia mampu jadi khalifah itu dia nggak diambil. Itu gobloknya manusia. Anda pengen punya mobil dan naik mobil ke Bandung, tapi bensinnya nggak mau isi. Emang mobil bisa jalan pakai air? Ini gobloknya manusia. Dia beli mobil, lalu dia marah sama yang bikin mobil, karena mobil ketika dia nggak jalan, ya nggak jalan, orang bensin nggak diisi. Ya, kata pabriknya, isi dulu bensinnya. Kata mereka, kata yang beli mobil, saya nggak mau isi bensin, pokoknya harus nyampe ini ke Bandung. Itu gobloknya manusia. Itu cara analogi yang biasa kita temukan ya, dalam sehari-hari begitu. Nah ini kekhawatiran, karena manusia itu hakikatnya zalim, hakikatnya bodoh, hakikatnya rugi. Lalu cara supaya dia bisa untuk melepaskan 3 masalah ini, wa 'allama Adamal asma. Kembali ke ayat penciptaan. Nama-nama itu kan konsep awal daripada pengetahuan. Pengetahuan adalah kumpulan, banyaknya pengetahuan itu kumpulan dari sebuah disiplin keilmuan. Dari situlah kemudian kita bisa jadi alim, kan begitu? Nah kalau itu tidak diambil, maka bagaimana kita jadi orang yang beriman, bagaimana kita jadi orang beramal soleh, bagaimana kita saling nasihat menasihati. Sedangkan selain 3 golongan ini semuanya rugi, kan begitu? Iman jadi tidak benar karena tidak ilmu. Amal soleh apalagi? Karena amal soleh itu, nih kalimat amal soleh ya, hati-hati memahami kalimat amal soleh. Kita sering salah memahami amal soleh. Amal soleh itu bukan karena kita beribadah disebut amal soleh, bukan. Amal soleh itu ibadah sesuai dengan kaidah. Itu amal soleh. Jadi ketika kita ibadah saja nggak sesuai dengan kaidah ibadah tersebut, maka itu bukan amal soleh, malah justru jadi amal salah. Butuh kepada ilmu. Lantas bagaimana dengan orang yang menasihati dalam urusan kesabaran dan kebenaran kalau dia nggak punya ilmu? Tadi siang saya kirim hadis tuh, hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud di grup. Tidak boleh ada dengki kecuali pada 2 golongan. Rajulun atahullahu hikmatan fayaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Salah satunya adalah laki-laki yang Allah berikan ilmu hikmah. Hikmah itu bukan harta, dia ilmu. Dan ketika dia dapat ilmu hikmah itu, dia amalkan, dia beri sebuah keputusan untuk setiap apapun. Dengan ilmu tersebut lalu diajarkan ke orang lain. Pertanyaannya, bagaimana Allah ajarkan ilmu hikmah kalau ente tidurnya lebih banyak daripada bangunnya? Bagaimana mungkin Allah berikan ilmu hikmah kalau dari majelis taklimnya nggak pernah hadir? Bagaimana mungkin Allah beri ilmu hikmah kalau belajarnya nggak pernah? Gimana caranya? Apakah ilmu hikmah itu seperti hujan turun di siang hari tiba-tiba? Dari panas tiba-tiba mendung turun hujan? Apakah begitu? Enggak. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Artinya kalau kalimat dikehendaki tidak semua orang dapat. Itu satu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberi ilmu hikmah itu pasti dia mendapatkan
kebaikan yang sangat banyak. Yang menarik penutupnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang mau berfikir. Tidak ada yang mau mengingat kecuali orang yang mau berfikir. Nah, kalau ada orang yang tidak mengingat itu berarti dia berfikir atau tidak? Nah, ada, kalau kita pakai bahasa lain, afala ta'qilun, kan gitu kan? Afala ta'qilun, wajar Allah banyak bertanya seperti itu. Afala tatafakkarun, kan banyak Allah bertanya begitu dalam Al-Quran. Apa alasan Allah bertanya? 3 konsepnya. Manusia zalim, manusia bodoh, manusia rugi. Tapi sudah tahu zalim, sudah tahu bodoh, sudah tahu rugi, dia tidak mau mengambil perangkat yang mengangkat ketiga sifat ini. Tapi luar biasanya, amanahnya tidak boleh ke yang lain, harus ke dia. Maka jangan heran kenapa sekarang ada sifat itu ketika dalam dunia orang berlomba-lomba urusan jabatan. Coba lihat, sikut kiri, sikut kanan. Dia naiknya susah, kalau naik saja susah, kenapa saya harus mudah turun? Itu konsepnya. Dari mana konsep itu berasal? Sudah dari awal. Dari awal itu sudah konsepnya, karena manusialah yang mau memikulkan amanah. Maka orang itu senang sekali dapat amanah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ketika dapat amanah bagaimana? Jika aku benar, maka ikutlah aku. Jika aku salah, maka ikutlah Allah dan Rasulnya. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, apa yang terjadi? Dia menangis 1 malam penuh. Sekarang orang kalau terpilih jadi presiden, terpilih jadi DPR, lari-lari, ya kan? Yang paling luar biasa baru diangkat jadi menteri, datang ke maknya senyum, maknya menangis. Nangis itu bukan nangis takut, nangis bahagia. Betul tidak? Itu konsep yang terjadi hari ini. Dan itu dianggap keberhasilan. Padahal itu adalah kebodohan. Nah, jangan marah-marah. Bahaya kalau marah-marah. Ini kita nyampaikan ilmu, bukan nyampaikan kemarahan. Baik, kita lanjutkan. Na'rifu, kita mengetahui, annas samawati wal arda, bahwasanya langit-langit dan bumi, wal jibala dan gunung-gunung, wa ghairaha minal makhluqat, dan selainnya daripada makhluk-makhluk, uridat 'alaihal amanah, ditawarkan atasnya amanah, au hurriyatal ikhtiyar, atau kebebasan untuk memilih. Urida 'alaiha an takuna mukhtaratan, ditawarkan atasnya agar mereka bisa dapat memilih, qadirah 'alal ta'ah wa qadirah 'alal ma'siyah, sanggup untuk taat dan juga sanggup untuk bermaksiat. Walakinna ajnasal kauni, akan tetapi semua jenis-jenis yang ada di alam semesta, ma'adal insi wal jin, kecuali manusia dan jin, rafadatil ikhtiyar, menolak untuk dapat memilih. Wa qalat, dan berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, la naqdiru ala anfusina, kami enggak sanggup, kami tak mampu, diri kami ini tak mampu. Wala naqdiru ala hamlil amanah, dan kami tidak sanggup untuk memikul amanah. Faj'alna ya Rabbi maqhurin, maka ya Allah jadikanlah kami ini sebagai makhluk-makhluk yang tunduk saja, yang tidak ada lagi pilihan. Kalimat ini jangan dipikir hadis ya, atau dipikir ayat ya. Ini kalimat yang dibuat oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi agar kita memahami konsepnya. Ya, jangan tidak ini hadis, bukan. Ini memahami konsep. Walaula annallaha subhanahu wa ta'ala, dan sekiranya tidak, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana bihadza, memberitahukan kita dengan hal yang demikian ini, fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang mulia, lamma arafna, maka kita tidaklah mengetahui, annal amanata uridat ala samawati wal ardi wal jibali wa ghairiha, bahwasanya amanah tersebut ditawarkan, pernah ditawarkan kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung dan yang lainnya. Wa annahum mukhtaru an yakunu maqhurin, sedangkan mereka sesungguhnya mereka memilih untuk menjadi makhluk-makhluk yang tunduk saja. Wa rafadu hamlal amanah, mereka menolak untuk memikul amanah, allati hamalahal insan, yang oleh manusia malah dipikul. Baik.
Kita lanjut sedikit. Karena ini bab amanah masih sambung. Walakin mahiyal amanah. Akan tetapi apakah amanah tersebut? Apa itu amanah? Apa itu amanah? Mardi tahu apa itu amanah? Kita kan sering dikasih tahu kan? Itu arti. Itu arti. Amanah itu artinya kepercayaan. Nah, hakikat dari amanah itu apa definisinya kira-kira? Bagaimana bentuknya? Titipan. Oke. Melakukan sesuatu yang sudah dibebankan. Melakukan sesuatu yang sudah dibebankan. Ada lagi? Bertanggung jawab. Berarti ini masih unsur-unsur ya. Siapa tahu nanti ketemu semua ini kita gabung jadi satu. Karena bertanggung jawab ada di dalamnya, tapi belum menjelaskan totalitas. Ya kan? Melakukan yang dibebankan juga unsur, tapi belum total. Titipan juga begitu, belum totalitas, tapi sudah menjadi unsurnya. Udah ada 3 unsur dan kita gabung tiba-tiba, oh udah benar nih kita gabung semua gitu kan? Kira-kira kan bisa jadi begitu kan? Mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab bukan unsurnya. Konsekuensi. Salah satu unsurnya. Nah, ini yang menarik tentang amanah. Karena begini. Ini contoh ya. Saya pergi ke bank. Oke? Lalu saya bikin perjanjian dengan bank. Saya ambil kredit seharga 100 juta. Lalu oleh bank bikin surat perjanjian. Lalu saya bawa pulang uang tersebut. Bank memegang surat perjanjian tersebut. Itu amanah bukan? Amanah bukan itu? Kalau tepat janji amanah? Enggak, saya enggak bilang tepat janjinya. Logika sederhana loh. Atau saya persempit ya. Saya sempit lagi. Saya pergi ke pasar bawa uang 40.000. Lalu saya bilang, "Bang, ini berapa tomat ini?" "Oh, itu sekilo 25.000. Saya kasih 25.000, saya ambil tomatnya. Itu amanah bukan? Amanah, percaya. Kenapa itu amanah? Kepercayaan. Itu enggak, dalam konteks itu tuh amanah bukan? Kenapa amanah? Karena menempatkan sesuatu sesuai dengan konsekuensinya tadi. Bukan gitu. Harganya. Nah, itu yang unsur tanggung jawab, unsur apa tadi yang Fitra ngomong tadi, melakukan yang dibebankan kan? Yang dibebankan kalau saya pinjam ya saya harus balikin kan? Nah, itu unsur tapi belum totalitas untuk amanah. Karena kalau kita pahami seperti itu, jika Allah memberi kita amanah yang kita pikul hari ini, hari ini kita pikul, mesti amanah ini bernilai kan begitu? Betul nggak? Kalau kita lihat, justru amanah yang diberikan ini justru tidak bernilai. Karena dunia ini kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Hanya main-main dan sedekah gurau saja. Bagaimana itu disebut amanah? Allah memberikan senda gurau dengan permainan kepada kita di atas pundak kita. Ya kan? Kalau ukurannya seperti itu. Tapi ternyata bukan begitu cara memahami amanah. Supaya kita nggak ketabrak dengan kalimat yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah menyampaikan sesuatu yang kita anggap tidak bernilai. Kira-kira begitu. Jadi bukan pada nilai bendanya, tapi pada sifatnya. Ini harus dipahami. Ini yang sedang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, mari kita lihat. Al-amanah, amanah itu adalah ayyaminaka insanun. Manusia itu memberi kamu kepercayaan. Ala syai'in, atas sesuatu. Yuwaddi'uhu indaka, yang dia tinggalkan di sisimu. Sudah. Dia memberi kepercayaan kepadamu terhadap sesuatu yang dia tinggalkan bersamamu. Wa tarudduhu lahu, dan kamu mengembalikan kepada dia, kepada orang yang tadi memberikan. Indama yatlubuhu, ketika dia memintanya. Bisyartin, dengan syarat
alla yakuna hunaka syai'un maktub, selama di sana tidak ada yang tertulis. Tidak ada perjanjian tertulis. Itu namanya amanah. Tidak ada ikatan. Kita ngasih mobil ke tukang parkir, ada ikatan nggak? Nggak ada. Nggak ada ikatan apapun. Ya dong. Kita ketaruh mobil pagi sampai dengan sore. Belum tentu tukang parkir ini dia sampai sore nanti masih hidup. Dalam logika sederhana, kalau dia meninggal siang hari, ngapain dia capek-capek jagain mobil kita? Kan bayarannya kan baru sore hari kita kasih. Kalau pakai logika sederhana, nggak ada satupun orang yang mau jadi tukang parkir. Betul nggak? Secara logika sederhana, karena kematian kan nggak diketahui. Betul tidak? Itulah yang disebut amanah. Karena orang tidak berpikir untuk balasan apapun, selama sudah dititipkan apapun, maka dia akan jaga titipan itu tanpa ada ikatan antara kedua pihak. Ikatan kontraknya nggak ada. Kalau ada tanda tangan kontrak, saya nggak mau balikin dari uang bank tadi, bisa ditangkap polisi. Ya dong. Nah sekarang kalau nggak punya kontrak apapun, lalu ada orang minta duit ke saya bisa aja berbohong depan pengadilan mengatakan, mana buktinya? Saya pernah minta ke kamu. Bukti WA nggak ada, bukti apapun nggak ada, semua nggak ada. Polisi nggak bisa nangkap, pengadilan pasti ngelepasin kita. Walaupun kita berdua sama-sama tahu bahwa kita ada hutang. Betul tidak? Betul tidak? Kita tahu nih, kita punya hutang, kita punya ikatan. Tapi karena pengadilan nggak tahu, tidak ada pembuktian, tidak ada sesuatu yang tertulis. Itulah yang disebut dengan amanah. Amanah ketika tidak ada satupun yang mengikat Anda, maka amanahlah pengikatnya. Karena ketika amanah itu hilang, maka hilanglah kepercayaan. Seperti kata Habibie, hilanglah konsekuensi kebaikan, hilanglah tanggung jawab, hilanglah keinginan untuk melaksanakan apa yang dibebankan. Jadi semua unsur tadi masuk tuh. Itu amanah. Au syahadatum minan nas, atau kesaksian daripada manusia ala annahu qad auda'a indaka syai'an, bahwasanya dia telah meninggalkan di sisimu sesuatu. Fa idza a'taka insanun, apabila manusia memberikan kepada kamu, masalan contohnya alfa juneh, 100 pon. Pon ini pon mata uang Mesir, ya, maksudnya kayak 100.000 misalkan. Wa akhadha isalan, lalu dia mengambil isal, bon, nota. Yang saya kasih 100.000. Seperti kita dengan bank tadi. Lalu saya ambil kontrak atau saya ngambil nota, seperti kita beli di pasar. Kita pergi ke tempat Habibie, mau tanggal 27 kita mau jalan. Habibie, tolong belanjaannya, saya tulis bonnya, dibikin bon. Nah, bon itu. Au syekan, atau cek yang diperbankan. Au kumbialah. Kumbialah itu surat hutang, obligasi. Bil mablagh, ya. Bil mablagh itu berarti ada jumlah tertentu. Fahada la yu'tabar amanatan, ini enggak disebut amanah. Kenapa? Karena sudah ada yang ngikat. Nota itu sudah diikat, kontrak itu sudah ngikat. Anda nggak bisa lari. Kalau lari Anda ditangkap. Jadi nggak butuh lagi amanah di situ karena ikatan itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, sesederhana, kenapa dulu nenek-nenek kita nggak pakai surat tanah? Tapi nggak ada orang cekcok urusan tanah. Apa sebabnya? Amanah hidup di tengah masyarakat. Saya mau bilang ke sana tuh arahnya. Kita sekarang badan pertanahan ada, akta notarisnya bisa dibikin, tapi tetap aja orang cekcok urusan tanah. Apa sebabnya? Karena amanah sudah pergi. Maka ketika amanah sudah pergi, orang butuh surat. Ketika amanah sudah tidak ada, orang butuh ikatan. Karena amanah itu tidak lagi ada, bahkan tidak ada yang mengikat, maka orang butuh ikatan yang lain. Apa ikatan itu? Kontrak kerja, kontrak segala macam itu. Perjanjian. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada lagi amanah. Nah sekarang Allah dengan kita itu kan nggak ada kontrak apapun, hanya ada janji saja, bukan kontrak. Ya kan? Misalkan Allah ngasih di badan kita satu tanda. Kalau Nabi kan ada tanda kenabian, kita dikasih tanda janji dengan Allah. Misalkan nggak ada. Bahkan kita ketika lahir ke muka bumi ini malah kan nggak ingat bagaimana dulu janjinya. Nggak ada satupun di antara kita ingat. Ingat nggak kalimat yang diucapkan? Nggak ingat kan?
Itu yang disebut amanah. Wa innama yakunu ida'an alaihi dalil. Tapi itu bukan amanah namanya, tapi ida. Sesuatu yang dibuat alaihi dalil, yang dibutuhkan kepada petunjuk. Cek, nota, obligasi atau kontrak kerja apapun itu petunjuk. Makanya polisi kalau misalkan ada orang nggak ngikuti itu, kan dia cari itu bukti. Bukti itu sebagai petunjuk. Maka tidak lagi disebut amanah. Karena kenapa tidak lagi amanah? Karena sudah ada pengikat yang lain. Paham maksudnya? Meskipun dalam ranah sosial kita tetap menggunakan bahasa amanah. Kenapa kita gunakan bahasa amanah? Kenapa? Karena kita ingin sifat amanah itu tetap membumi di masyarakat. Karena kalau kalimat itu tidak digunakan, filosofinya tidak dihidupkan, prinsip-prinsipnya tidak dibicarakan, maka lama-kelamaan akan hilang 1000%, 100%. Gak ada sama sekali. Bahkan kalimat itu pun akan hilang. Ketika kalimatnya saja sudah hilang, bagaimana orang memahami hakikatnya? Orang kalimatnya saja hilang. Paham ya? Makanya kenapa kita selalu mengatakan, kalau belanja yang amanah, kalau jualan yang amanah, jangan taruh yang baik-baik di atas, sedangkan yang busuk-busuk di bawah. Yang amanah jadi orang. Ya kan? Kenapa kalimat itu disebut? Supaya hakikatnya. Jadi bukan makna bahasanya, tapi makna hakikatnya. Supaya dia itu bisa tetap membumi di tengah masyarakat. Jadi hakikatnya dia bukan amanah sebenarnya. Wa idza a'taka hadha syakhs hadzal mablagh. Bayangkan jika orang tersebut memberikan jumlah uang yang tadi. Tsumma asyhada adada minan nasi 'alaika, kemudian menjadikan saksi dari beberapa manusia atasmu. Fa inna hadza la yu'tabar amanah. Ini juga tidak disebut amanah karena sudah ada saksi. Saksi itu pengikat. Nah, kalau apa-apa itu nggak saksi. Karena pengadilan butuh bukti dan saksi. Cek, nota itu bukti, orang adalah saksi. Walakinnahu ida'un alaihi syuhud. Itu merupakan sesuatu yang dibuat yang membutuhkan kepada saksi. Amma idza hadatsa hadza bainaka wa bainahu. Akan tetapi adapun apabila terjadi hal yang demikian ini di antara kamu dan dirinya, duna syuhud, tanpa ada saksi, au dalil, enggak ada petunjuk, fahadhihi hiyal amanah. Inilah yang disebut dengan amanah. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala aradal amanah, menawarkan amanah ala samawati wal ard wal jibal, ke atas langit, bumi dan gunung-gunung. Walakinnaha rafadat, akan tapi dia menolak. Limada? Kenapa dia menolak? Nah, sebelum sampai di sana, jadi yang harus dipahami amanah itu konsekuensinya adalah ketika tidak ada yang mengikat. Ketika tidak ada satupun mengikat, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka amanahlah yang menjadi pengikat. Kalau saksi ada, bukti ada, orang nggak perlu amanah lagi. Ya dong, nggak mau bayar, tangkap. Apa urusan dengan amanah? Ya dah. Amanah itu terjadi ketika tidak ada saksi, tidak ada bukti. Karena nggak bisa dikejar, nggak bisa dipersalahkan. Nah, disitulah amanah. Nah, kita manusia ini contoh nih ya, membangkang kepada Allah, makan dapat terus. Ya dong. Kamu kan kayak tadi, nggak bisa ditangkap polisi karena nggak punya bukti dan saksi. Kita juga sama kan? Oh, makan terus kok ngapain sholat? Yang sholat aja nggak makan sehari 2 kali. Gua makan sehari 3 kali. Lebih banyak gua makan, padahal gua nggak sholat. Kira-kira begitu bahasanya. Sedangkan yang sholat malah justru makannya 2 kali sehari. Saya 3 kali sehari. Yang nggak sholat. Dalam bayangan dia apa yang terjadi? Bahwa ternyata ketaatan itu tidak membuat dia jauh lebih makmur hidupnya daripada saya yang tidak taat. Sehingga pada saat itu dia berpikir ya nggak perlu taat. Mendingan tidak taat saja biar hidupnya makmur. Itu yang disebut amanah. Karena tidak ada lagi pengikat saat itu. Loh, coba bayangkan loh, ada orang yang mu'alaf misalkan. Biasanya itu di awal mu'alaf tuh ujiannya berat. Habis semua itu. Ya dah. Sudah beriman kok. Malah jadi miskin, kok malah jatuh ke lubang yang paling dalam. Pembersihan, kan?
Sihan itulah yang disebut amanah. Ketika orang tidak kuat menahan amanah itu, maka dia akan berjalan ke jalan yang lain. Karena nggak ada yang ngikat saat itu. Siapa yang bisa ngikat? Mau ditangkap polisi nggak bisa. Kan nggak bisa orang mu'allaf tiba-tiba kafir lagi ditangkap polisi, kan nggak bisa. Mana amanahnya? Oh, di mana saksinya, di mana buktinya, kan gitu. Maka itulah amanah namanya. Baik. Sekarang timbul pertanyaan di akhir bagian. Nah, ketika Allah menawarkan amanah ini kepada makhluk-makhluk yang lain dan mereka menolak, kenapa mereka menolak? Kenapa gunung menolak? Li'annaha ahassat, karena makhluk-makhluk ini dia merasa bi'adami qudratiha 'alal ada, bi'adami qudratiha, ketidakmampuannya 'alal ada, dari sisi pelaksanaan. Dia nggak sanggup. Mau kasih amanah saya nggak akan sanggup kok. Hancur saya. Gunung akan merasa dirinya hancur. Maka tidak mau. Dzalika annahu idza auda'a indaka syakhsun mablaghan minal mali ka amanatin, apabila seseorang meninggalkan di sisimu mablaghan minal mal, sejumlah uang, keamanatin, sebagai amanah. Kata Fitra, Ustaz, saya mau balik ke Cimahi, Ustaz. Tapi ini saya titip motornya ke Ustaz. Berarti sudah dititip ke saya. Suruh jaga kan? Itu bahasa lainnya, Ustaz tolong jaga bentar. Kan itu bahasanya begitu. Amanah bukan? Amanah. Nah, qad tusadifuka dzurufun sa'bah. Terkadang engkau itu memiliki kondisi-kondisi yang sulit. Iya dong. Misalkan mana contoh, kayak motor tadi, nggak ada tempat parkir. Mau taruh di mana? Ini taruh sembarangan, hilang. Kalau saya taruh, saya Allah, bukan motor saya, motor dia juga. Apain juga dititip ke saya. Saya taruh di mana, hilang. Nggak amanah kan? Karena nggak ada pengikat antara dia dengan saya aja. Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Fatamuddu yadaka ilaih, maka engkau hulurkan tanganmu kepadanya. Wa ta'khudhu minhu ala amalin antaruddahu, dan engkau mengambil darinya dengan cita-cita untuk mengembalikannya. Wa qad tatasarrafu fil mablaghi kullahu, dan dimungkinkan kemudian, dan dimungkinkan engkau menggunakan uang tersebut seluruhnya. Dititip uang, saat titip uang 1 juta, tiba-tiba masuk rumah sakit ya kemarin, habislah duitnya. Karena kata dokter, nah nggak boleh keluar, bayar dulu, kata. Pas bayar kan, duit titipan ada di kantong. Yang pertama terfikirkan apa? Pakai dulu sebentar. Tengah minta izin, kalau minta izin pasti nggak dikasih. Nah, pakai aja langsung kan. Begitu sudah seminggu, tak ada lagi uang balik. Habis dah uangnya. Itu namanya dzurufun sa'bah. Itu dzuruf sa'bah. Kondisi yang sulit yang kita alami. Makanya kenapa langit tidak mau terima, karena tahu akan begitu. Makanya bumi nggak mau terima, tahu akan begitu. Gunung tidak mau nerima amanah itu karena tahu juga akan begitu. Kan benar manusia goblok betul mau nerimanya. Duit di kantong 50.000, tapi dia mau nerima amanah 2 juta. Kan goblok itu namanya. Ya dong. Kecuali kita punya uang 50 juta, kita terima amanah 2 juta. Kalau hilang 2 juta gampang gantinya. Nah kalau punya 50.000 terima amanah 2 juta, gimana cara gantinya? Itulah yang disebut zalumun jahulun dalam ayat. Zalim dan bodoh. Itu kalimatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Wa anta ta'taqidu annaka sa'atal adai, dan engkau meyakini saat engkau pada saat pelaksanaan qadirun ala raddihi, sanggup untuk mengembalikannya. Summa ya'ti waqtul ada, lalu datanglah waktu pengembalian. Fala tajidul mal, engkau baru enggak dapat harta. Ya, tadi udah habis pakai. Wa takunu qad dayya'tal amanah, pada saat itu engkau sudah menyia-nyiakan amanah. Itu jadi problem. Makanya tidak mau terima gunung. Bayangkan betapa kita ini. Makanya ada ayat di dalam surah An-Nisa itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Jadi bukan lemah fisik saja, lemah pikiran, lemah rasa, lemah pendirian, semua lemah.
Ini coba misalkan di grup kita WA nih. Ada pekerjaan besar, setiap orang dapat 20 juta misalkan. Yang ada pekerjaan pun dia tinggalkan demi 20 juta. Betul tidak? Itu dia kalimatnya. Yang menunjukkan bahwa kita itu dhaif, lemah. Nah, itu hakikatnya. Jadi amanah Allah itu lebih besar dari apapun. Itu yang harus diingat. Amanah Allah itu lebih besar dari apapun. Ketika amanah Allah sudah disia-siakan, yakinlah amanah manusia pasti lebih mudah dia sia-siakan. Ketika amanah Allah tidak dia lakukan, maka amanah manusia pasti lebih mudah untuk tidak dia lakukan. Ke Allah saja nggak amanah, apalagi ke manusia. Maka kalau Allah saja dia bisa seenaknya, apalagi ke manusia. Walakinnal insana qabla an yahmilal amanah. Akan tapi manusia sebelum memikul amanah, sawwara lahu aqluh. Akalnya memberi gambaran kepada dia annahu qadirun, bahwasanya dia mampu ala yu'addiyaha 'inda talabi adaiha, bahwa dia sanggup melaksanakannya ketika ada tuntutan untuk pelaksanaan tersebut. Wa annahu yastati', dan sesungguhnya dia bisa ayyattabi'a manhajallah, sanggup mengikuti metodologinya Allah, manhajnya Allah. Wa yu'addi haqqallah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala fi shalah, dalam urusan salat, wa syukur wal ibadah, penyembahan atau ibadah, wa kulli ma kallafahu Allah bih, dan setiap apa-apa yang dibebankan oleh Allah kepada dengannya. Wa indama bada'ar rihlah, dan tatkala perjalanan dia memulai perjalanan. Nah, ini baru mulai ini. Amanah sudah diambil, sudah diterima. Wahiyal hayatud dunya. Apa awal perjalanannya? Kehidupan dunia. Agharahu syaitan, maka syaitan pun kemudian menggodanya, memperdayainya. Fantalaqa fil ma'siyah, maka bersegeralah dia melakukan maksiat. Wa asyraka billah, lalu dia pun syirik kepada Allah. Thumma abadal ahjara, bahkan kemudian dia menyembah batu-batu. Wasyamsa, matahari. Wal qamara wan nujum, bulan dan bintang-bintang. Wal hayawana wal insan, hewan dan manusia. Wa ghaira dzalik, dan juga penyembahan-penyembahan lainnya. Fa adha'al amanah, maka saat itulah dia telah menyia-nyiakan amanah. Wa indama ja'al mautu, dan tatkala datanglah kematian, wa huwa waqtul ada, itulah waktu pelaksanaan bayar hutang. Ingat tadi kasus hutang? Nah, ini sudah datang waktu kematian, itu waktu bayar hutang. Qabalallah, lalu pun dia berdiri berhadapan dengan Allah. Lam yastati'a yu'addil amanata allati hamalaha, dan dia tidak mampu untuk melaksanakan amanah yang telah dipikulnya. Idzan, oleh sebab itu, as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi, wal jibalu wa ghairuha minal makhluqat, dan gunung-gunung dan yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah, allati nadhunnu annaha jamadun la ya'qil, yang kita anggap bahwa dia benda mati yang tidak dapat berfikir. Ittadha anna laha hayatan khassah, maka menjadi jelas bahwasanya bagi makhluk-makhluk tersebut ada kehidupan yang khusus. Wa in kunna la nadrikuha, walaupun kita tidak mengetahuinya, au nash'uru biha, ataupun tidak merasakannya. Walaha ibadah, makhluk-makhluk tersebut memiliki ibadah. Wa tasbihun, dan tasbih, la yanqati, yang tidak terputus. Wa in kunna, walaupun kita la nafqahu hadha tasbih, tidaklah kemudian memahami tasbih ini. Wa qad aradal haqqu jalla wa ula, Allah yang maha benar jalla wa ula menginginkan, ayu akkidalana, untuk membuat kita yakin, hadhil haqiqah, hakikat ini. Faqala ta'ala, maka Allah kemudian berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbihlah untuk Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa karra ma'na hadhil ayah,
Dan Allah mengulang makna ayat ini fi suratis Shaf, di dalam surat As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kama karraraha fi suratil hasyr. Bahkan Allah juga mengulanginya di surah Al-Hasyr. Jadi ada surat 3 ayat di 3 surah yang berbeda. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wal ayah tufidul umuma wasyumul. 3 ayat ini memberi faedah tentang keumuman dan keseluruhan. Fakullu syai'in fis samawati wal ard, dan semua yang ada di langit dan di bumi yusabbihu lillahi azza wa jal, bertasbih kepada Allah azza wa jal. Wa hatta la yakuna hunaka ta'wil, hingga tidak memungkinkan adanya ta'wil, tidak ada penafsiran apapun. Wa najidu ma yaqulu lana, maka kita dapati orang yang mengatakan kepada kita, innal musabbihina fi hadhil ayatil karimah, sesungguhnya makhluk-makhluk yang bertasbih dalam ayat yang mulia ini humul kainatul aqilatu faqat, hanyalah makhluk yang punya akal saja. Jadi ini maksud subhanallah, apa-apa yang ada di langit dan bumi itu hanya yang berakal saja, manusia, jin, itu aja. Malaikat yang punya akal saja. Berarti hewan nggak punya akal, dia tidak bertasbih. Kan begitu? Qata'al haqqu jalla wa ala syakka bil yaqin. Allah memastikan dengan cara menghilangkan keraguan-raguan dengan keyakinan. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, wa im min syai'in, dan tidaklah ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdi, kecuali dia bertasbih memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Jadi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya batu. Yang tahu itu Rasulullah, cuma beliau tak pernah cerita. Beliau hanya cerita bahwa batu, pohon beliau dengar bertasbih, tapi beliau tidak pernah cerita bagaimana batu bertasbih. Itu masalahnya. Kenapa Rasulullah tidak pernah cerita? Karena ada ayat la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura. Jadi kalimatnya tidak terbatas. Ada tasbih yang dilakukan oleh yang berakal yang dipahami, tapi ada tasbih yang dilakukan oleh yang tak berakal yang tidak kita pahami. Hanya Allah yang tahu. Tapi hakikatnya mereka semua bertasbih kepada Allah. Semuanya beribadah tanpa terkecuali. Pernah nggak lihat di YouTube? Di Arab itu pertama diputarin musik, nggak ada kerbau yang mau datang. Ya, begitu diputarin Al-Quran, pada datang semuanya kan, mendekat ke arah mobil sambil nengokin mobil. Ya, pernah lihat begitu ya? Dan itu terjadi beberapa kali, bukan hanya di satu tempat. Apa istilahnya? Social eksperimen. Ya. Baik. Falaisa hunaka syai'un illa wa yusabbihu lillahi azza wa jal. Maka tidak ada apapun di sana kecuali bertasbih kepada Allah azza wa jalla. Hayawan, nabat, binatang, tumbuh-tumbuhan, jamad, benda mati, jami'ul makhluqati la tanqati'u 'anit tasbih. Semua makhluk-makhluk tidaklah terputus daripada tasbih. Al-kaunu kulluhu makhluqun 'abid. Dalam semesta seluruhnya adalah makhluk yang menyembah. Yuqirru bil fadli li hadzal khalq, untuk mengikrarkan kelebihan yang dimiliki oleh Sang Maha Pencipta. Al-mausuf bisifatil kamalil mutlaq, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan mutlak. Walladzi an'ama alaihi, yang memberikan nikmat atasnya. Hinama aujadahu minal adamil mutlaq, tatkala Allah menjadikannya dari ketiadaan secara mutlak. Wa an'ama alaihi hinama waffara lahu maqumatil hayah, dan memberikan nikmat kepadanya tatkala dilebihkan untuknya nilai-nilai kehidupan, allati la yahya biduniha, yang tidak mungkin dia hidup tanpanya. Ya, Allah kan bukan hanya ngasih hidup, tapi ngasih nilai untuk hidup. Mana contoh nilai hidup? Keluarga. Itu nilai untuk hidup. Coba bayangkan kalau kita diciptakan sendiri di Gunung Bromo, tapi sendiri. Ya kan? Nabi Adam aja di surga tak sanggup, apalagi kita di Gunung Bromo. Nah, itu dinilai.
Itu kasih nilai. Bisa pahami ya? Mudah memahami ya kan? Wa hadhil ibadatu la tuhaqqiqa naf'an lillahi azza wa jal. Ibadah yang seperti ini tidaklah mewujudkan manfaat bagi Allah azza wa jalla. Ibadah ini enggak ada manfaat bagi Allah. Tasbih itu ada manfaat enggak bagi Allah? Hah? Ada manfaat enggak buat Allah? Enggak ada manfaat itu. Makanya jangan kita mengatakan, kan ada orang mengatakan, ngapain selawat kepada Nabi? Nabi kok didoain? Katanya udah masuk surga tapi masih didoain. Enggak, bukan nabinya butuh selawat, kita butuh selawat. Karena dengan selawat kepada Nabi kita dapat 10 kali. Jadi bukan berarti kita beribadah kepada Allah, Allah butuh ibadah kita, bukan. Tapi kita butuh hasil dari ibadah itu yang butuh kita. Nah, itu kalimatnya. Fala ta'atana nastazidu fi mulki. Maka tidaklah ketaatan kita itu bertambah dalam kekuasaannya. Wala ma'siyatana tanqusu min sya'ni, dan juga tidaklah maksiat kita berkurang dengan sebabnya. Fawal ghaniyyu an ibadatil kaun, maka sungguhnya Allah itu maha kaya daripada penyembahan alam semesta. Bal huwal ghaniyyu an wujudil kauni bika mukmalihi, bahkan Allah itu maha kaya dari keberadaan alam semesta keseluruhannya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini fakir kepada Allah. Bukan cuma miskin loh, fakir. Tahu nggak beda miskin sama fakir? Kalau miskin itu ada, tapi tak cukup. Fakir itu tak ada apapun. Jadi kalimatnya bukan miskin, bukan antumul masakin ilallah, tapi antumul. Kalau antumul masakin berarti ada, tapi nggak cukup. Tapi ini fuqara, nggak ada sama sekali. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, saya kira ini nggak ada hal yang baru. Yang sedikit ini, tapi kita baca aja sedikit ya. Sedikit lagi ini, habis satu halaman lagi. Kama anna hadhil ibadah, sebagaimana ibadah ini laisat idlalan wa mannan 'alal ibad. Ibadah ini bukanlah penghinaan dan juga penghinaan dan kehinaan. Idlal, penghinaan. 'Alal ibad, atas hamba. Wa inna ma hiya awamir wa nawahi. Tapi itu hanya bentuk perintah-perintah dan larangan-larangan. Al-ghardu minha. Nah ini catat nih. Tujuan ibadah itu apa? Al-ghardu minha, tujuan daripada ibadah tersebut, al-wusulu bil insani, agar sampai kepada menjadi manusia ilar riqa, yang mengalami tingkat tinggi an-nafsi secara kejiwaan, wal badani, dan secara fisik. Jadi ibadah itu agar kita sampai pada tingkatan manusia yang tinggi dari sisi fisik, jasmani, dan juga rohani. Alladhi yatanasabu, yang sesuai ma'a kaunihi, bersamaan dengan keberadaannya, khalifatallahi fi ardih, sebagai khalifahnya Allah di muka buminya. Jadi ingat, jadi bukan hanya tinggi secara fisik dan jasmani, tapi harus sesuai dengan keberadaannya sebagai khalifah Allah. Ada juga orang, ada juga makhluk, secara fisik oke, secara badan oke, tapi dia bukan khalifah Allah. Mana contoh? Gajah. Kalau urusan fisik gak usah tanding sama gajah. Tanduk gajah. Ditiup maka aja terlebang kita. Kalah secara fisik, jasmani. Secara rohani, sebagai binatang, dia juga oke itu. Tapi dia bukan khalifah. Sehingga tingkat keistimewaan jasmani dan rohani pada gajah tidak akan bisa disamakan dengan kita. Fisiknya lebih kuat, tapi tidak akan sama dengan fisik kita. Sekuat apapun gajah, dia tidak akan bisa menciptakan gedung 30 lantai. Padahal kita lebih lemah, tapi kita bisa menciptakan gedung 30 lantai. Apa sebabnya? Karena kita khalifah, dia bukan. Jadi kalimat yang harus dipahami dalam ibadah bukan hanya kita ingin tingkat tinggi secara fisik dan jasmani, tapi juga dari sisi wujud kita sebagai khalifah Allah. Apa yang dimaksud dengan khalifah Allah? Jangan engkau ibadah sendiri. Itu kalimatnya. Jika ada orang yang tidak ibadah, maka usahalah untuk mengajak orang tersebut ikut beribadah. Khalifah itu kan bukan memikir dirinya sendiri. Karena khalifah itu juga memikirkan orang lah. Kalau mikir diri sendiri, itu binatang. Ya dong? Bahkan binatang pun kadang-kadang mikir sesamanya. Ya kan?
sekejam-kejamnya harimau, dia nggak akan rekam anaknya. Betul nggak? Nah itu dia. Itu yang harus dipahami. Jadi kalimat khalifah, jangan pernah berpikir ibadah sendiri. Kalau bahasa saya yang sering saya katakan, jangan pernah berpikir masuk surga sendiri. Wa yatanasabu ma'a kaunihi, dan juga sesuai dengan bersamaan dengan keberadaannya al-mukhtas bil aqli, yang dikhususkan dengan akal. Duna sairil makhluk, tanpa makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi 3. Pertama, ada peningkatan secara jasmani dan rohani, itu yang diinginkan dari ibadah. Jadi bukan jasmani saja, rohaninya juga. Mana jasmani? Orang yang suka sholat tahajud, ingatannya menguat. Fisik kan? Badannya putih segar kan? Secara rohani, dia lebih tenang. Soalnya orang kalau sholat tahajud itu lebih tenang bawaannya. Nggak keresak-keresuk. Kalau ada masalah tuh santai aja. Ada masalah, udahlah. Mau ngapain lagi? Ini pun udah. Mau dicoba pun juga nggak ada jalan keluar. Udahlah, terima saja, pasrah. Kalau bisa saya usahakan. Kalau nggak, saya serahkan kepada Allah. Nah itu namanya orang yang. Tapi juga harus sesuai dengan posisinya sebagai khalifah. Yang ketiga, harus sesuai posisinya sebagai makhluk berakal. Nah itu yang penting itu juga. Kita sudah ibadah nih, ya kan? Tapi sama orang yang nggak ibadah, yang belum ibadah, kita marah-marah. Kalian nih semuanya masuk neraka, cuma gue yang masuk surga. Nah itu nggak sesuai itu dengan yang makhluk yang berakal tuh. Itu belum bisa itu. Jadi dia sudah benar ibadahnya, tapi tahap ketiganya belum nyampai. Harusnya diajak, ayolah kita sholat. Kalau kamu sholat saya bahagia, saya dapat pahala juga kamu sholat. Karena saya ngajak. Nah, begitu caranya. Jangan oh besok masih dia nggak mau sholat. Tetap kita ngomong. Nggak mau lagi gue ngomong sama dia, nggak sholat. Nah kita ngomong, kalau kita nggak mau ngomong lagi nanti dia omongin sama iblis. Makanya dia nggak sholat terus, karena dia ngomongnya sama iblis terus. Kita yang sholat nggak pernah mau ngomong. Nah seperti itu. Kita ngomong lagi. Wa fahmul ilaqati bainallahi azza wa jal, memahami hubungan antara Allah azza wa jalla wal kauni dan alam semesta, ala annaha ilaqatul khaliqi wal makhluk, bahwasanya itu merupakan hubungan antara sang pencipta dengan makhluk, wal abidi bil ma'bud, yang menyembah dan yang disembah, huwal fahmus sahih alladhi yansajimu ma'al fitrah al bashariyah, itu merupakan pemahaman yang benar yang sesuai dengan fitrah manusia. Fa idza wajadta man yuhawilul abtha, barang siapa apabila engkau mendapati ada orang yang mencoba-coba bermain-main bihadhil ilaqah, dengan hubungan ini, bi ayyuhawwilaha an wadhiha sahih, dengan cara merubahnya dari posisinya yang benar, fa'lam, maka ketahuilah, ini ada orang yang main-main dengan hubungannya dengan Allah. Ketahuilah annahu, bahwasanya dia imma jahilun, bisa jadi karena dia bodoh, kembali ke tadi itu. Zalumun jahul, manusia itu zalim dan bodoh. Ayat tadi itu Al-Ahzab. Wa imma dzu fitratin maridah, atau karena dia punya fitrah yang sakit. Fadunya laha ahlun, dunia itu memiliki penduduknya. Wa ahluha dauman yalhathuna khalfasy syahwah, penduduknya selalu saja untuk mengejar syahwat. Fa'ayunuhum la tara, mata-mata mereka tidak melihat illal manasib, kecuali posisi-posisi. Wa masadir ath-thara, sumber-sumber kekayaan. Wa ghairaha min matalibid dunya, dan selainnya daripada tuntutan-tuntutan dunia. Wa mithlu haula, orang-orang semisal ini, yuharrifunal kalima an mawadih, merubah-rubah kalimat dari posisinya. Allah bilang A, dia bilang B, atau dia bilang A tapi dia maksud B. Itu yang waktu seperti kasusnya orang Khawarij ketika mengatakan kepada Sayyidina Ali, lal hukma illa lillah, nggak ada hukum kecuali Allah. Kata Imam Ali, kalimatul haqqi yuridul batil. Kalimatnya benar, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Duna ayyahtazza lahum dhamir, tanpa terketuk sedikit pun hati nuraninya. Ini orang begini.
Makanya jangan heran nih musim nih sekarang nih. Musim orang cari pangkat, kedudukan, jabatan. Nih, cerita apapun tak terkentuk hatinya. Karena memang hatinya sudah mati. Kenapa? Inilah orang-orang yang merubah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Paragraf terakhir. Wahaula, dan orang-orang inilah lam yang qati'u ala murid tarikh, tidak akan pernah terputus dari sepanjang sejarah. Maksudnya orang seperti ini selalu ada. Gak akan pernah bisa dibunuh, selalu ada. Dulu ada guru kami mengatakan, kamu tahu nggak kenapa orang jahat itu nggak pernah pensiun? Karena iblis nggak pensiun. Katanya. Dan satu lagi, karena nafsu juga nggak pensiun. Selama nafsu dan iblis nggak pensiun, pasti ada aja manusia yang salah. Maka dakwah tidak untuk menghilangkan kejahatan 100%. Karena nggak akan sanggup. Allah kan ciptakan pasangan. Tapi dakwah untuk meminimalisir kejahatan, bukan menghilangkan. Nah, iblis saja belum ada. Siapa yang sanggup dakwah iblis? Sanggup? Habibie? Sanggup dakwah iblis. Jangankan kita, Nabi Adam aja kalah. Nggak sanggup kan Nabi Adam dakwah iblis kan? Apalagi kita yang bukan Nabi. Jangankan Nabi, Ustadz aja masih diragukan orang. Faminhum, dan diantara mereka man ja'ala lillahi andada, yang menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Wa minhum man ja'ala lahu syuraka, dan bagi mereka menjadikan kepada Allah syarikat-syarikat, partner-partner. Wa minhum man ja'alu lahu aulada, di antara mereka ada yang menjadikan untuk Allah itu anak-anak. Kullu hadhihi, semua ini suwarun, gambaran-gambaran liman aradul abtha, bagi orang yang menginginkan bermain-main bihaqiqatil ilaqah, dengan hakikatnya hubungan bainal khaliqi wal makhluqi, antara zat yang menciptakan dengan yang diciptakan, al-abid wal ma'bud, yang menyembah dengan yang disembah. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita tidak pernah termasuk pada orang bermain-main dengan hubungannya dengan Allah. Jangankan dengan Allah, dengan manusia aja tak pantas kan? Dengan manusia aja kita bisa dibenci sedunia, apalagi dengan Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah minggu depan kita akan bicara tentang masalah waktu. Judulnya Az-Zamanu Aidan Makhluk. Waktu pun itu merupakan makhluk Allah. Nah, di sini kita sudah tinggal 3 judul lagi nih. Ini dalil-dalilnya ini bisa tidak kita baca, ini hanya kasih dalil-dalil saja. Nanti kita lihat yang mana kita baca, mana yang tidak kita baca. Baik, ini tidak lama lagi selesai insyaallah. Mungkin itu saja malam ini dari saya, kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, mungkin kita baca doa kafaratul majlis.